Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Kawan-kawan Bang Dut, kembali lagi di Bang Dut TV dan Alhamdulillah, seperti biasa di konten Bakwan, Bang Dut dan kawan-kawan, kita akan ngobrol dengan kawannya Bang Dut yang memang bisa menginspirasi kita, pedagang, ya, atau yang juga baru mulai usaha seperti kita dan kawan-kawan lainnya. Dan siapa tahu ini bisa kita ambil pelajaran dari yang kita obrolin sehingga kita bisa aplikasikan ke usaha kita, ya. Dan alhamdulillah sudah hadir sama kita di sini. Nanti kita kenalin, tapi sebelumnya kita mau ngucapin makasih dulu buat Fulka atas bajunya. Wah, terima kasih Fulka. Dan juga buat Kambing Bakar Bang Dut, ya. Video ini selalu disupport dan didukung oleh Kambing Bakar Bang Dut. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut, rajanya daging muda. Dan juga jangan lupa di subscribe, like, dan komen, ya. Dan komen paling penting tuh, siapa tahu ada pertanyaan yang mau dititipkan untuk ditanyakan kepada narasumber kita yang berikutnya, silakan di komen. Oke, sudah hadir bersama kita, kenalin dulu, nama antum siapa Bang? Nama saya Indra Nasution, Bang. Indra Nasution ini adalah Iya. salah satu kawannya Bang Dut yang memang punya usaha, tapi jujur aja nih, sebelum kita mulai, sebetulnya kita tadi udah take, tapi yang terikot audionya aja, videonya lupa. Jadi ini adalah take kedua. Mohon maaf, Ida, mohon maaf. Iya, Ya. Bang, nggak apa. Astagfirullahaladzim. Ya, salah. Ya, jadi ya udah. Jadi kita ulang dan ini kita awal lagi. Dan Indah, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Berarti total jadi 1 jam ini Anda ngambil waktu antum. Indah, Iya, nggak apa-apa, boleh Bang. kenalin dulu diri antum sebelumnya ini sebelum jadi background pengusaha apa sebelumnya Indah? Sebelumnya bekerja saya dari taman SMA tuh udah kerja di McDonald, terus sempat pernah jadi penyiar, terus juga yang terakhir tuh lama di otomotif, Bang, jadi sales mobil. Sales mobil ya? Iya, sales mobil. Oke, ini kita belum pernah cerita aja sebelumnya ya. Jadi sebelum kemudian berhenti dari jadi sales mobil dan akhirnya memulai usaha, gitu. Belum memulai usaha sih, mesti Belum. mencari jati diri lah ibaratnya gitu, Bang. Jadi Oke. resign 2016 itu memang betul-betul meniatkan untuk nggak kerja lagi, jadi pengen punya usaha, tapi belum ketemu nih, mesti coba main baju, coba jualan yang lain, sempat coba MLM, dan sempat punya usaha odong-odong juga. MLM ada. Sebelumnya antum nggak sebutin MLM di interview kita di ala sempat coba MLM. Iya, Namanya cari jati iya diri. baru ingat nih. Iya, tapi Iya, ya udah. mencari kan kita di MLM itu kan banyak ilmunya juga, Bang. Dari gimana cara menjual, cara interaksi dengan orang yang bukan karyawan. Kan dia ibaratnya downline itu kan bukan karyawannya. Ya, Jadi gimana orang itu tetap bisa setia dengan kita gitu kan. ya, walaupun MLM sebetulnya dalam syariat kita kan tidak diperbolehkan, gitu kan ya. Tapi Iya, itu ya, kan dulu waktu dulu belum ya. tahu. Iya, belum tahu Iya. apa. Jadi apa namanya? Selanjutnya kita mau nanya nih, akhirnya setelah pencarian jati diri ketemulah jati diri yang antum temukan sekarang, yaitu berusaha atau berdagang gitu. Iya, odong-odong dulu, sempat buka odong-odong Odong-odong. dulu. Iya, jalan dulu 2 tahun, Hmm? terus pengen ngelihat odong-odong ini kok segmennya cuman di lokasi sekitar odong-odong aja gitu. Jadi pengen punya usaha tuh yang Hmm. bisa ngeraup, satu kota gitu pasarnya. Jadi orang yang di ujung-ujung kota Medan pun bisa beli gitu. Kalau odong-odong kan yang bisa nikmati cuman misalnya saya buka di daerah Menciri, Empayageli, atau Sunggal, daerah situ aja gitu kan, radius 5 kilometer atau radius 2 kilometer. Tapi kan kalau kita bisa buka usaha yang bisa dinikmati satu kota, pengennya kayak gitu dulunya, Bang. Jadi berpikir apa nih, makanya coba main di minuman awalnya. Ini odong-odong bukan odong-odong yang naik becak keliling-keliling di goes itu ya, bukan? Bukan yang kayak kereta api, ada 8 gerbong kemarin. Oh, 8 gerbong banyak juga ya? Iya, jadi bisa sekali satu putaran itu kan 5.000 nih. Hmm. 5.000 kali 8, 40.000 nih sekali, satu lap. Oke.
Ya, 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 satu lab. Oke, 8.000 banyak. Dan itu kemarin sempat base camp di mana? Kemarin di Semen Cirim, Bang, Masa di Menciri. Paigli. Tapi kalau odong-odong, Jadi memang pengen cari ke pinggir gitu. oh ya. Tapi kalau odong-odong, antum masih terlibat dengan musik-musiknya segala macam lah ya. Karena kalau nggak mungkin nggak pakai musik, Iya, kan ya. nggak mungkin. Karena nanti kan kalau murotal kan yang muslim aja yang naik kan gitu. Oh iya. Jadi Oke. itu juga sih pertimbangannya kemarin Bang, jual odong-odongnya. Oh ya. Makanya saya jual, Hmm. cari yang lain. Udah Oke. diingati teman-teman kan. Hmm. Dan kemudian setelah dari odong-odong pindah langsung ke usaha antum yang sekarang atau sempat main yang lain dulu? Dari odong-odong itu saya langsung buat produk minuman ini Bang. Hmm. Produk minuman yang awalnya itu mocktail sama mojito. Terus, Jadi yang pada saat itu 2018 itu saya lihat di internet itu yang pengen naik itu trennya mocktail street, istilahnya gitu mocktail street. Ibaratnya kan selama ini orang kenal mocktail itu di bar, di hmm. klub. Jadi jual mocktail itu untuk street biar yang awam mungkin yang belum tahu bisa ngerasain juga gimana mocktail sama mojito itu gitu Bang. Oh gitu. Versi murahnya ibaratnya gitu. Oke. Sehingga akhirnya antum coba berkreasi di minuman ini karena antum lihat secara tren ini meningkat, gitu ya. Iya, bakal ningkat gitu di Bakal meningkat tahun waktu itu. 2018 itu. Tahun berapa? 2018. 2018. Oke. Nah, untuk produk antum ini sendiri, ini marketnya untuk seperti apa kalau marketnya ini? Kalau yang anda lihat kan memang di mana-mana sekarang. Ini kan minuman antum bisa dibilang minuman kekinian boba lah ya sebutnya. Ya. Apa ya? Iya, untuk sekarang boba. Kekinian boba Sekarang kan. boba. Nah, sekarang kan memang Nah, boba ini memang menyebar kemana-mana. Nah, dan waktu itu antum sudah bisa ngelihat tren ini bakal berkembang dari internet. Nah, tapi pasarnya ini siapa? Udah, maksudnya segmen produk antum ini. segmen pasarnya itu memang saya cari itu yang segmen tukang jajan istilahnya Oh, gitu, iya. Bang. Ah, Siapa sih yang tukang jajan? Tukang jajan itu kan anak SMP, SMA, kuliah. Jadi hmm. mereka punya duit itu memang dihabisin untuk jajan. Oh, Jadi di situ sih saya pengen cari pasarnya. berarti anak termasuk lah ya. Anak tukang jajan. Berarti anak bisa dikategorikan SMP atau SMA lah ya. SMA Bang, sebaya Mama Awak. Oh, SMA sebaya mama awak ya juga ya. Oke, dah. Tapi lebih mudah sedikit ya. Dah, ketika mulai usaha dah, apa namanya, pasti nggak langsung keren lah, maksudnya langsung rame pembeli. Apa dulu kendalanya dah? Pertama mulai usaha nih cerita sedikit nih Bang. Boleh? Itu di hari pertama mulai usaha, Hmm, saya nyetok esnya tuh banyak. Karena kan belum ngerti nih perhitungannya gimana. ya, Ekspektasi kita kan ya. begitu buka usaha, wah nanti rame yang datang, Hmm, diserbu gini kan karena yang baru. hmm, Rupanya di hari pertama tuh kita udah stok 2 karung es, hmm. terus setelah buka hujan lebat 1 harian Bang. Jadi gak ada yang beli. Yang beli Cair, cuma 3 orang. istilahnya cair ya. Cair. Tukang es kan Cair. jualan nggak Tukang es jualan kan cair. laku nggak laku cair. Cair. Iya, cair. Akhirnya terbuang lah ya. Esnya bisa bertahan 2 hari 3 hari sih mesti pakai es yang itu. Oh, es batu Karena ini kan apa? es batunya kan dia bahannya belum dicampur bang, mesti Oh, ya, ya. terpisah. Oke. Nah, itu waktu itu di mana kejadiannya, kalau boleh tahu? Di Dokter Mansur bang, di Indomaret Dokter Mansur saat itu pertama kali buka. Nah, Anda mau nanya, kenapa bisa sampai antum terbuat 2 ember gitu? Maksudnya saking semangatnya atau Saking saking semangatnya. pedenya atau gimana? Jadi mungkin ekspektasi terlalu tinggi dulu bang. Jadi oh ini baru buka, nanti bakal rame nih karena dekat kampus gitu kan. Rupanya realitanya tidak seindah ekspektasi. Oh, tapi di 2 hari kemudian habis lah ya, stok insya Allah habis ya 2 hari kemudian. Iya, terus kan ada yang beli ningkat lama-lama. Terus juga jadi sebelum saya buka sebelum buka outlet nih Bang, Hmm. sebulan sebelumnya tuh saya udah daftar Bajar duluan. Oh, bazar. Jadi Iya. iya memang niatnya pengen kenal di produk dengan cepat di bazar gitu. Oke. Jadi awal bazar tuh cuma modal meja sama taplak sama botol-botol sirupnya. Itulah awal pertama kali, belum ada booth-nya, belum ada apa.
Oke. Dan Nah, alhamdulillah di bazar itu responnya bagus gitu. oke. Antum berarti gini, ketika antum sudah mengenali produk antum, segmennya jelas nih, maksudnya untuk anak muda yang tukang jajan, SMP, SMA, kuliah lah, tapi bukan yang SMA Ya, sebaya mama awak tadi ya, tapi SMA yang oh ya bukan. betulan. Kemudian setelah mengenali produk dan jelas marketnya, antum coba mengenalkan produk itu lewat bazar, begitu? Benar bazar. Karena kan kalau bazar itu yang datang bisa ribuan gitu Bang. Jadi Hmm. lebih mempercepat perkenalan produk kita kan. Nah, itu bisa jadi poin penting nih buat kawan-kawan Bang Dut yang lagi ngelihat video ini. Kenali dulu produk kita ini. Produk kita ini jualannya untuk siapa? Jangan sampai kita salah apa ya? Salah bidikan. Kalau memang produk kita untuk anak-anak ataupun SMP, SMA atau kuliah tadi bisa buka outletnya kayak misalnya si Indra buka outletnya di dekat kampus. Kemudian kalau untuk bazar, Kampus. antum bazar itu memilih juga sesuai dengan segmen produk antum atau gimana, Anda? Awalnya dulu hajar aja Bang. Karena dulu kan belum paham nih. Hmm. Jadi ikut yang bazar anak muda ikut, bazar umum ikut, bazar semualah yang Hmm. tua-tua ikut. Ternyata kan di situ kita belajar responnya beda-beda. Hmm. Kalau di bazar umum itu biasa kurang jalan gitu kan. Tapi kalau bazarnya di sekolah, di kampus itu alhamdulillah luar biasa. Atau di event-event yang memang yang datang tuh anak muda. Hmm. Itu biasa responnya alhamdulillah Bang. Gitu ya. Jadi kalau Hmm. apa namanya pilih bazarnya juga jangan yang sembarangan gitu ya. Yang sembarangan. Kadang juga kan bazar ini kita berekspektasi tinggi nih, rupanya yang datang nggak ada, itu ada juga kan. Jadi kita lihat juga nih eventnya gimana, ada acaranya nggak atau apa. Oke. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut. Rajanya daging muda. Oke, kita lanjut Enda ya. Tadi udah Oke naik bang, juga lewat job. Oke. Jadi balik lagi. Jadi ketika antum masuk ke bazar pun dulunya awalnya main hajar aja, sikat lah pokoknya main aja. semua sikat gitu ya. Semua bazar kita ikutin gitu. Sama aja di Rupanya, rupanya rupanya ada segmennya juga masing-masing kan. Yang datang itu siapa gitu. uh, Cocok nggak dengan produk kita. hmm, Karena kan di bazar itu kadang walaupun murah, harga bazar kadang ada yang free atau juga kan kita tetap butuh mengeluarkan modal hmm, untuk produk kita. Jangan sampai udah kita ngeluarin modal, misalnya ngeluarin modal untuk bazar kita persiapin untuk 200 piece, hmm. ternyata yang laku cuma 10 kan modalnya terpendam, Oke. nggak Tapi, mutar. tapi pernah gagal. Di bazar apa itu antum pernah gagal? Di bazar pernah gagal sih di bazar-bazar yang umum. Misalnya acara apa ya kemarin, yang datangnya nggak ada gitu bang, dikit. Maksudnya Jadi kena kena sesuai segmen. kena ansor dengan panitia, kena ansor dengan panitia. Jadi panitia bilang, "Berapa yang datang?" Ini 1.300 orang. Ah, Rupanya yang datang cuma seratusan nggak sampai. oke. Tapi kalau itu kan dari jumlah orang yang datang. Maksud Anda gini, pernah Hmm. nggak yang datang ramai tapi yang beli nggak ada karena nggak sesuai dengan segmen produk antum? Oh, pernah. Oke. Jadi itu acara Gak usah sebut nama acaranya. umum. Oh, Iya, acara umum. oke, terus? Umum gitu kan. Kayak pengajian umum, dia di gor pancing gitu. Nah, yang datang itu rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi yang segmennya kita nih, pasar kita tuh cuma sedikit yang datang. Ah, Jadi yang beli ke kita yang pada saat itu anak-anak muda yang memang datang ke event, ke acara itulah yang beli ke kita. Karena mayoritasnya orang tua atau umum, jadi di situ ya kita tinggal berdoa aja lah Bang, nggak ada yang datang. gitu ya. Iya, itu kan ngelatih mental kita juga nih, jadi pembelajaran juga untuk yang lain kan. Jadi sama sekali gak ada yang beli. Ada sih, cuman tidak sesuai ekspektasi. Jadi mungkin kita udah biasanya mungkin bisa 200-an piece Hmm? setiap bazar, jadi kita sediain stok untuk 200 piece, yang laku misalnya cuman 10, 15 gitu. Oh, oke. Kita bazar. Berapa yang pernah menurut antum nih rekod nih penjualan? Rekor penjualan bazar itu pernah di kampus itu 2 hari 11 juta, Bang. Jadi yang hari pertamanya 5 jutaan,
Yang hari keduanya 7 jutaan. Berarti kurang Dengan lebih harga jual 10.000. 1.100 gelas antum bisa jual. Iya, hampir 1.200 kayaknya. Masya Tapi Allah. kayaknya 7 jutaan sama 5 jutaan, Bang. Kayaknya udah 1.200-an ya. 1.212 juta berarti ya. Iya. Masya Allah, banyak ya maksudnya. Dan, tapi catatannya, bazarnya harus sesuai dengan segmen produk gitu ya. Iya, segmen Secara, produk. ya Dan itu secara, kan dia ah, nggak semuanya bazar bisa seperti itu, tapi itulah rekor yang pernah dialami paling tinggi. oke. Jadi ini buat kawan-kawan Bang Dut nih. Tadi kan udah dapat nih ilmunya. Yang pertama, kenali dulu produk kita, sehingga kita tahu nih jualannya buat siapa dan kemana pasarnya. Kemudian salah satu informasi nih, ilmu dari Indra nih. Kalau mau ngenalin produk, ya misalnya minuman kita kekinian, cari bazar-bazar yang mungkin misalnya bazar-bazar yang misalnya ada bazar Muslim atau misalnya Muslim berdedikasi ya, contohnya salah satu ya kan. Sesuaikan, ini yang datang ini siapa. Kalau ternyata nggak sesuai dengan segmen kita, mending nggak usah. Karena jatuhnya nanti sudahlah datang ke sana pasti ada kos, ada biaya pasti kan Denda ya. Minimal biaya untuk transportasi. Iya, ada Pasti biaya. ada biaya minimal untuk biaya transportasi, angkutan, Iya. waktu segala macam. Anggaplah walaupun bazarnya gratis, tapi kan jatuhnya sia-sia. Tapi insya Allah kalau kita sudah sesuaikan nih, pasarnya jelas, yang datang juga sesuai dengan segmen kita, insya Allah ya bisa. Minimal orang tahu tentang produknya kita. Minimal orang tahu nih, ternyata sekarang sudah ada nih comel tropical drink misalnya gitu. Sehingga next kalau kita buat bazar lagi atau minimal minta mereka untuk follow Instagram kita, kita lebih gampang untuk jualan. Nah itu ilmu yang kedua nih ya. Ilmu yang kedua yang bisa diaplikasikan. Dah, Iya, Bang. antum kan waktu itu ikut Muslim berdedikasi, betul ya? Iya, Gimana? betul. Untung di Udah sana? udah 2 tahun nih, karena kan mulai usaha 2018 nih, ikut Hmm. Muslim Dedikasi di tahun pertama usahanya Ana. Alhamdulillah melejit. Oh, jadi. Karena saat itu kan belum sebanyak yang keempat nih. Ah, Yang keempat kan lebih banyak lagi hmm, tenan-tenannya. Yang kemarin yang ketiga itu kan masih indoor ya Bang ya. iya. Masih belum terlalu banyak. Itu alhamdulillah sampai antrian sampai di depannya itu sampai tertutup jalannya. Oke. Kalau yang keempat lumayan juga dong penghasilannya. Keempat lumayan alhamdulillah. Tetaplah beda-beda sedikit lah dari yang sebelumnya. Masya Allah. Oke. Jadi kalau ada yang kelima kayaknya kita nggak ada tahun ini karena lagi COVID-19. Semoga Allah segera Mudah-mudahan angkat lah. wabah ini ya, sehingga ada Muslim dedikasi 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan kita kembali normal. Amin. Dah. Pertanyaan selanjutnya Ninda, kalau tadi kan yang antum bilang kan kendalanya itu kan tadi antum sudah sampaikan bahwasanya kendalanya dulu adalah tidak kenal dengan produk, kemudian terlalu semangat sehingga membuat produk itu terlalu banyak, padahal penjualannya masih sedikit. Kemudian mengatasinya adalah dengan contohnya antum tadi mengatasinya dengan ikut bazar gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya Nda, ini produk yang antum jual apa-apa aja sih Nda? Awalnya sih Ana jual itu kan mocktail sama mojito Bang. Terus kita tetap upgrade ngeliatin tren-tren yang ada di pasar, apalagi segmennya kan comel tropikal ini anak muda, jadi kita harus ngikutin apa yang ada di pasar sekarang. Trennya lagi brown sugar boba. Nah, kita menciptakan juga produk-produk yang lagi hits di pasaran. Jadi kita buat brown sugar boba, di situ ada red velvet, ada coklat, matcha, terus juga kita ada buat kopinya juga, terus ada juga produk sodanya tetap kita jual tuh sebagai flagshipnya dari Comel Tropical. Oke, ini dia jadi contohnya. Kan, karena, betul ya? Iya, itu menu kita saat ini. Menu-menunya saat ini keren loh. Ini ada banyak. Nanti kita masukin lah ke video ini, nanti di sebelahnya nanti Indra akan emailkan video foto-fotonya. Udah, rata-rata kan produk antum ini 10.000 ya. Salah satunya, iya, 10.000 tadi Bang. kan kita udah interview, ini bukti kalau kita tadi udah interview nih kawan-kawan Bang Dut. Tadi sebetulnya udah dicoba yang mango juice plus, mango juice ya, Mango Ndra, jelly, ya? mango jelly Bang. Mango jelly,
Mango jelly plus boba. Plus boba, karena Ana minta additional. Kalau di menunya topikal, comel topikal, kalian bisa additional boba. Harganya 3.000 ya, Ndra, ya? Betul ya? Iya, Ya. Bang. Nah, kayak tadi Ana pesan sudah sebetulnya mango jelly additional boba. Nih habis sudah. Nah, ini salah satu produk ini salah satu bukti kalau kita interview tapi tidak terekam videonya. Nah, ini enak nih. Bismillah. Jangan lupa kita contohin lagi lah. Ini kan mengedukasi insya Allah. Jangan lupa minum selalu dengan tangan kanan dan baca bismillah. Jangan bernafas dalam wadah minumannya. Kayak gini ya. Kita coba ya. Ini bismillah. Masih enak. Walaupun dinginnya udah hilang. Udah. Ini Iya, Bang. Ide-ide gini, mango jelly boba, red velvet boba, terus kemudian apa tadi? Ada yang brown sugar segala macam, kopi brown sugar. Itu antum apa namanya? Eksperimen sendiri atau antum apa namanya mencari-cari kemana-mana atau gimana? Ana lihat dulu deh. Jadi si pemain brown sugar boba ini parameternya yang paling tinggi siapa? Jadi Ana lihat produk dia dulu. Produk dia itu apa aja yang laku. Jadi di sini Ana coba duplikasikan dengan bahan-bahan yang berkualitas, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Gitu ya. Dan akhirnya antum bereksperimen lah ya. Bereksperimen sedikit. Oke. Mungkin dia pakai bahannya seperti ini, kita seperti ini gitu. Oke. Afan, ini tadi Anda belum sempat nanya ini waktu interview kita pertama. Ini bobanya antum buat sendiri atau memang ada produsennya? Ini Ana beli di pasaran, karena kalau buat Ana belum sempat waktunya, Bang. Karena itu kan lama butir-butirannya. Jadi Ana beli, terus Ana tambah eksperimen lagi, ada ramuan lagi, jadi sehingga rasanya tuh nggak plain, jadi ada rasa brown sugar. Oke. Tapi memang ini produknya halal ya. Walaupun beli antum sudah tahu halal. Ini halal memang boba-bobanya. Halal. Kan kita ngelihat apanya. Bobanya sebetulnya buatannya dari tepung kanji kan ya? Maksudnya, betul ya? Iya, tapioka. Tapioka ya, tapioka. Tapioka. Tepung tapioka. Sama nggak ya tapioka sama kanji, Bang? Nggak tahu. Kanji. Anggap aja lah sama ya. Bukan orang dapur ya, Bang? Iya. Nah ini apa namanya yang mau Anda tanya nih, dulu kan antum sempat menjadi sales mobil, kemudian berhenti karena mungkin ya di sana banyak riba lah atau mungkin seperti itulah, kan sudah tahu, insyaallah. Pertanyaan Nana, ketika sekarang berdagang, menurut antum ada nggak sih kemungkinan ketika kita berdagang ini terjerumus hal yang sama sehingga kita melakukan dosa yang sama? Terus kalaupun kemungkinannya ada, apa yang harus kita buat sebagai pedagang? Iya, kalau misalnya berdagang ini terkadang kan godaan setan tuh ada aja, Bang. Apalagi kayak mantan sales nih. Kadang mesti ada aja nih orderan-orderan yang kredit gitu kan. Nah, disitulah antara malaikat dan setan bermain tuh, Bang. Yang mana yang menang. Nah, kalau insya Allah kalau iman kita kuat, ya kita nggak terlalu ngurusinnya, kita serahin ke orang-orang yang masih di sana atau apa gitu kan. Jadi kita nggak mau ambil bagian dari situ. Dan di jualannya juga kita harus hati-hati kan muamalahnya. Jangan sampai kita udah ngerasa berkah, ternyata masih ada yang nggak berkahnya gitu kita bawa pulang. Jadi penting bagi kita pedagang untuk tahu mengenai muamalah secara syar'i gitu ya. Iya, Bang, penting sekali, Bang. Iya, karena kan yang kita hasilkan ini kita bawa pulang ke rumah, Bang, nggak untuk kita sendiri lagi. Ya, antum sudah berkeluarga? Alhamdulillah udah, Bang. Oh, oke. Sudah punya anak? Alhamdulillah sudah punya 2. Masya Allah. Oke. Dah. Sekarang saat ini boba comel topikal ini sudah punya berapa outlet? Kalau sebelum pandemi lah. Sebelum pandemi ada 3 kemarin, Bang. Ada 3? Di USU, di dalam kantin USU, terus di Super Solen Tasbih, sama di STM. Oke. Terus setelah pandemi ini kita sempat awal pandemi sempat kosong,
Ini kita baru buka lagi di bulan Juni kemarin. Di bulan Juni kita sempat buka lagi, Juli, di Jalan Sebahoro. Sekarang satu, insya Allah nanti bulan depan bakal nambah lagi di Marelan. Masuk. Kayak Medan Marketnya gitu. Oh Bakal iya, buka. Magelang ada mau buka Medan Night Market. Iya, betul-betul. Ya, Iya. ya oke. Nah, nggak terasa sudah mau habis juga waktunya ini. Sudah hampir 30 menit. Dua pertanyaan terakhir, dah. Boleh Iya, nggak Bang. kasih tips nih buat kawan-kawan yang ada di Bang Dut yang mungkin mau mulai usaha tapi masih ragu, kemudian atau mungkin itu pertama, tipsnya seperti apa? Dia mau mulai usaha tapi ragu, tipsnya seperti apa? Yang kedua, dia sedang berusaha atau sudah mulai nih berdagang, tapi banyak kali masalah yang dihadapinya. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa Dayanto untuk dua permasalahan ini? Tipsnya yang pertama, kalau yang mau mulai usaha nih, mantepin dulu produknya. Hmm. Udah yakin nih produk itu yang pengen kita jual, Hmm. walaupun kita belum ada outlet, belum ada tempat, yang paling penting adalah kita cari tempatnya dulu nih. Misalnya tempatnya itu butuh bayar, kita bayar dulu tempatnya. Jadi mau nggak mau, misalnya deadline tanggal 1 kita harus udah mulai, ya kita mau nggak mau mempercepat persiapan produk, booth, dan semuanya. Jadi kayak terpaksa gitu, harus dikejar nih tanggal 1 harus udah mulai. Itu kalau yang belum mulai ya, belum mulai usahanya. Kalau yang udah mulai, yang masih ada kendala tetap sabar, banyak berdoa, tetap melakukan inovasi-inovasi, jangan berada di zona nyaman, tetap mencari solusi dari apa yang ada di permasalahan yang ada di kita punya. Mungkin kita nggak tahu nih permasalahan apa yang kita punya, tapi kita butuh pihak ketiga untuk menilai apa sih yang ada, yang kendalanya di kita. Kita jangan menutup diri untuk terima masukan dari kawan-kawan, dari customer kita. Ya. Anda tertarik tuh dengan kata-kata antum zona nyaman. Emang kenapa kalau kita berada di zona nyaman ketika dagang? Kalau berada di zona nyaman ibaratnya ini kan pesaing makin banyak, Bang. Karena kayak di bazar aja dulu yang jual mocktail mojito paling bisa dihitung. Sekarang udah ramai hampir semua jual mocktail mojito. Sampai-sampai saya pun mau masuk bazar nggak bisa nih, kena blok sama yang lain, takut saya masuk gitu kan. Nah, jadi dari pelajaran itu saya berpikir, oh ini nggak bisa nih, harus tetap mengeluarkan produk baru terus nih. Saya berpikir lah mengeluarkan brown sugar boba, mengeluarkan boba, dan mengeluarkan produk-produk yang ada di pasaran. Karena kalau kita santai karena omset udah banyak, kita nyaman segitu terus bakal dilindas sama yang lain. Oke. Jadi Tanpa maksudnya, kita sadari. tapi kalau maksudnya gini, maksudnya kalau boleh Anda meluruskan, inovasi yang dilakukan itu memang sih Rizky kan sudah ditulis ya, sudah ditakdirkan Tetap karena sebelum kita ada di dunia bahkan ya. Jadi semuanya sudah dituliskan lah pokoknya. Nah, tapi yang dimaksud di sini kita butuh inovasi karena pasar itu terus berkembang gitu ya, bukan berarti berkembang terus, ya iya. bukan berarti kita akan gontok-gontokan dengan rezeki orang lain yang dagang yang sama. Tapi maksudnya gini, kita harus tahu tren pasar sehingga dengan banyaknya pemain penjual yang sama, kita punya perbedaan sendiri. Kita Ada yang beda dari sedikit kita. lebih cepat. Iya, sehingga Sedikit lebih orang cepat dari yang lain. betul, orang ketika ngelihat, oh comel tropikal, oh dia beda nih dari yang jual itu, karena dia punya ini. Jadi ada inovasi yang membuat produk kita itu lebih gampang diingat, lebih ke sana kali ya, ya. Karena kalaupun, Iya, Bang. Jadi, karena inovasi kita pun seperti apapun, kalau memang ternyata Allah sudah tidak takdirkan untuk berkembang, ya tidak. Tapi yang penting kita ikhtiar dulu, setelah itu hasilnya kita tawakal sama Allah. Gitu kali ya, maksudnya ya. Jadi iya gitu, Bang. jadi inovasi juga penting. Jangan cuma karena kita betul kata Indra tadi omset sudah tinggi tapi kita nggak berinovasi, akhirnya banyak yang melakukan inovasi duluan sama kita, jadi produk kita mudah untuk dilupakan karena ya gitu-gitu aja. Maksudnya gitu kali ya. Secara Karena kan ilmu customer kan ada titik jenuh, Bang. betul. Nah, itu dia Karena tuh. customer kan ada titik Betul. jenuh. Customer ada titik jenuh sehingga kalau kita nggak inovasi mereka lebih mudah meninggalkan. Kalau kita punya inovasi nih, kita kan butuh nih punya ilmu dalam dagang, ya tetap didukung dengan ilmu syariahnya kita butuh. Jadi sehingga konsumen tidak gampang jenuh dengan produk kita, gitu ya, Ndra ya. Iya, kayak ibaratnya kan kalau brand-brand yang udah gede, Bang, kayak si jagonya ayam,
Ah, itu kan tetap melakukan ngikutin pasar nih. Ini hmm, musim yang pedas-pedas dia buat pedas, hmm. musim keju dia buat keju, kan dia ngikutin pasar juga. Walaupun dia udah nomor satu tuh di ayam gorengnya kan. Oke. Nda, oke. Seperti Pertanyaan itulah terakhir, Bang kira-kira. Nda. Apa namanya? Kalau Iya Bang. ini ada nih yang lagi nonton video kita nih, kawan Bang Dut. Dia punya duit, tapi kalau tadi kan kita cerita dia punya duit dan kemudian dia mau usaha eh, sendiri. Nah, sekarang kita mau nanya, dia punya duit nih, tapi bingung mau usaha apa. Jadi dia pengen yang, udahlah yang memang sudah ada perjalanannya, sudah 2 tahun nih, kayak antum kan 2018, dia udah 2 tahun jalan, kemudian penjualannya 2018. juga alhamdulillah oke. Dan tadi kan kita ngobrol di interview kita sebelumnya bahwasanya rata-rata antum bisa menjual sekitar 400.000 per outlet dari 3 outlet itu kan. Jadi setiap outlet Iya 400.000, Bang. berarti satu hari bisa 1,2 dikali 30 lah kurang lebih omset. Nah kemudian dia tertarik nih karena dengar itu, dia pengen franchise ke antum, bisa atau gimana? Boleh Bang, datang aja nanti ke Jalan Sebahoro. Hmm, Nomor 8 itu belakang Al-Jihad yang arah ke Iskandar Muda. Nanti kita situ sharing-sharing. Nanti dibantuin nih gimana produknya, gimana lokasinya, kita bantuin cari tempatnya. Karena kan yang tempatnya rame belum tentu cocok nih dengan produk kita kan. Jadi berdasarkan pengalaman nanti kita bantu di mana tempat yang pas. oke. Jadi intinya boleh lah, ngobrol-ngobrol pun boleh. Bisa telepon kemana, Ndra? Boleh ke 0852 Hmm? 75 58 3575. Itu nomor WhatsApp juga, Bang. Oke, Atau langsung DM ke IG Comel juga boleh, Bang. oke. Comel Tropical ya? Comel Iya, Tropical. @comeltropical. Iya, Oke. Bang. Atau bisa telepon ke 0852 7558 3575 dan kita bisa, dan itu kalaupun mau ngobrol-ngobrol dulu boleh aja apa Indra ya. Cakap-cakap dulu lah, Boleh, Bang. cakap-cakap. Cakap-cakap dulu. Ya, kita Tukar pikiran. ya tukar pikiran, kalau bisa tukar handphone. Kalau handphone dia lebih bagus loh. Ya, yang Alhamdulillah. enggak lah, maksudnya tukar pikiran, prospek bisnis ini seperti apa. Yang penting kita akan, antum akan Membantu sampaikan orang. ya sejujurnya lah, maksudnya nggak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi buat kawan-kawan Bang Dut di luar sana yang mau usaha nih minuman, bisa telepon Indra nih. Dia punya usaha namanya Comel Tropical. Indra, jazakallah khair, Ya, terima kasih Bang. banyak sudah 30 menit dan alhamdulillah insya Allah ini videonya terekam. Nggak kayak tadi audionya aja ada, mohon maaf Indra ya. Kesalahan ada pada Ana ya. Jadi ada mohon maaf Iya. antum, akhirnya Ana menyita waktu antum 1 jam lebih. Indra, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa diambil faedahnya sama kawan-kawan Bang Dut yang ada di luar sana yang sedang menonton ini. Jangan lupa video ini di subscribe, di like, di komen, dan share supaya bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang mau menjadi pedagang ataupun sedang berdagang yang masih ragu-ragu ya. Dimanfaatkan video ini, dan Indra, semoga apa yang kita bicarakan ini Allah berkahi, kemudian Allah Amin. ridhoi perniagaan antum, Allah majukan perniagaan antum menjadi lebih baik dan lebih sukses dari sebelumnya, dan Allah mudahkan perniagaan seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, dan Allah angkat Amin. wabah COVID-19 ini dari seluruh dunia. Amin, Allahumma amin. Amin. Nah, Allah. Indra, terima kasih banyak. Karena tutup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.